kita semua ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Haleluya ya. Tapi secara khusus kita akan baca saja ayat 23 ya, dan ayat sampai dengan ayatnya yang ke-25 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Haleluya. Dan apa yang seterusnya, dan kita lanjut pada ayat yang ke-33 ya, dikatakan sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi ya, kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, saya ingin memberikan judulnya, yaitu lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah. Haleluya. Jadi apapun yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selalu berorientasi untuk kemuliaan Allah. Kalau yang kita lakukan, yang kita buat dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, kalau orientasi kita untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan, untuk meninggikan nama Tuhan, maka saya percaya ya, saya terlalu yakin kita tidak akan pernah mengalami dan kita tidak akan pernah merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak dihargai. Kenapa? Karena orientasi kita kepada Tuhan. Kalau orientasi kita kepada manusia, nah itu yang bahaya, saudara ya. Karena itu jelas sekali Bapak Ibu dikatakan firman Tuhan pada ayatnya yang ke-23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Haleluya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, diulangi lagi, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dengar baik, Alkitab Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat yang di Korintus bahwa apapun yang kita lakukan, kalau orientasi kita untuk memuliakan Tuhan, tujuan kita untuk meninggikan nama Tuhan, dengar baik Bapak Ibu Saudara, yang kita lakukan itu harus berguna dan membangun bagi orang lain, dan apalagi bagi kerajaannya. Amin saudara. Haleluya. Kalau yang kita kerjakan itu ya tidak membangun, yang kita kerjakan itu tidak berguna bagi orang lain, menurut saya ini bukan memuliakan Allah. Jadi kita dituntut, diajak oleh kebenaran firman Tuhan supaya apapun yang kita kerjakan, biar itu Tuhan yang dimuliakan. Amin. Jadi kita sudah bisa pikir-pikir, sudah bisa introspeksi, sudah bisa koreksi, kira-kira yang saya lakukan ini berguna bagi orang lain, membangun bagi orang lain, ataukah itu mengecewakan, ataukah itu hanya untuk membuat orang lain tidak enak. Berarti itu tidak memuliakan Tuhan. Memang segala sesuatu dikatakan benar, memang segala sesuatu dikatakan benar, diulang lagi 2 kali, tetapi tidak segala sesuatu membangun dan berguna. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, poinnya yang pertama yang saya ingin mau sampaikan kepada kita, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kepada siapapun, apalagi kepada Tuhan, dengar baik, harus memuliakan nama Tuhan. Bagaimana Pak kita mau cari tahu bahwa yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan? Sederhana, berguna dan membangun. Haleluya. Kalau yang
Anda lakukan itu berguna buat orang lain, yang Anda lakukan itu membangun orang lain, itu berarti memuliakan Tuhan. Haleluya. Tapi kalau yang Anda perbuat membuat orang lain kecewa, yang Anda lakukan membuat orang lain itu tersandung, yang Anda lakukan membuat orang lain itu menangis, yang Anda lakukan membuat orang lain itu pikir, aduh, kenapa dia seperti itu? Maka dipastikan yang Anda lakukan itu tidak memuliakan Allah. Haleluya. Karena itu mari dalam hidup ini Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka apapun yang dilakukan harus memuliakan Tuhan. Haleluya. Sebagai manusia memang tidak terlepas dari segala kekurangan, tetapi paling tidak, haleluya, kita berusaha, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Mau melakukan untuk kemuliaan Tuhan? Buat istri kita, yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai istrimu kecewa kalau yang Anda lakukan tidak berguna dan tidak membangun. Itu berarti tidak memuliakan Tuhan. Haleluya. Perhatikan kalimat dikatakan begini, segala sesuatu diperbolehkan benar. Artinya yang kita lakukan kadang menurut kita benar. Contoh, ada contoh khusus suami, ya. Contoh, istri tidak dengar-dengar, kepala batu, alias orang Papua bilang kaki bahagia. Istri yang seperti ini, suami mana yang tidak bisa marah? Pasti suami marah. Dan kalau marah, Alkitab bilang gini, dibenarkan. Cuma apakah itu berguna atau tidak? Kembali kepada kita dalam menafsirkan kebenaran firman Allah. Marah ya marah, ya. Tapi jangan sampai marah tidak membuat sesuatu itu berguna dan membangun buat istri kita. Contoh, marah langsung main tangan. Saya pikir itu tidak berguna dan tidak membangun. Amin, suami-suami. Amin. Bukan saya yang bilang amin, ya. Marah benar kita. Tapi kalau berlebihan dan harusnya kita harus melakukannya, itu tidak berguna dan itu tidak membangun dan itu pasti tidak memuliakan Allah. Sebaliknya, ya, istri-istri, ya tolong kalau suami pulang jauh-jauh kerja, pulang begitu lapar itu, coba siapkan makanan, siapkan piringnya, siapkan sendoknya, siap bobokannya, makanan sudah di situ. Suami pulang senang, pas sampai buka demo sepatu. Ini tidak, suami pulang, nah saya lapar, ada di situ. Haleluya. Ini contoh-contoh sederhana sehari-hari, tetapi perhatikan Paulus mengajarkan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, ulang lagi dia bilang benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Artinya dengar baik, saya memberitahu, apapun yang kita melakukan harus berguna dan membangun. Itu berarti Anda sedang mengerjakan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, kerjakan yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Suami juga, tolong. Istri-istri itu kan senang kalau jalan ke toko,
toko perhiasan. Suami mengerti dong. Haleluya. Kadang-kadang suami-suami dia lebih mengerti ibu orang lain daripada ibunya sendiri. Haleluya. Lihat ibu orang lain, mari dulu duduk di sini ya. Istrinya, saya perhatikan di pesta-pesta itu, bapak-bapak yang terima tamu itu, kalau lihat dia, haleluya. Ya. Jadi istri-istri itu harus bisa melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Sederhana kalau ditanya, saya ulang lagi, kalau bapak ibu bertanya, yang memuliakan Tuhan itu yang bagaimana Pak Pendeta? Alkitab bilang yang berguna dan membangun. Titik. Pasti yang Anda lakukan itu memuliakan Allah. Amin. Anda kalau sudah terima Tuhan cukup sudah. Ya. Jangan yang memuliakan Tuhan yang berguna dan membangun. Jangan lagi saudara percaya yang aneh-aneh. Ya. Saya di kampung itu saya suka sedikit kasih tahu. Sampai sekarang kalau di kampung, kalau sudah sampai mereka bilang saya begini. Kalau di sana panggil nama saja. Pak, tidak pergi lihat itu kan? Maksudnya ke kuburan mama dan papa saya. Karena kan sudah, kita mau pergi lihat. Ada yang pergi langsung sampai sana, selamat sore. Ini tidak berguna. Kok selamat sore di kuburan? Kalau dia jawab selamat sore, saya stop jadi pendeta. Ini tidak memuliakan Allah. So mati berpuluh-puluh tahun. Kalau pergi shalom sama siapa? Yang cukup sampai sana bersih-bersih lah, bersih lah, sudah. Tapi jangan ngobrol-ngobrol di situ. Stop sudah. Anda sudah percaya Tuhan, cukup satu. Amin. Itu yang benar, itu yang berguna. Ditanya, kenapa kasih rohnya masih bergentayangan? Itu iblis. Kemarin dalam doa puasa kita sharing. Saya bilang, ya, banyak kepercayaan orang Kristen, banyak macam-macam kepercayaan. Kadang kepercayaan taruh di depan pintu daun palem, digait di salib. Dong pikir iblis itu takut dengan daun palem. Iblis tidak takut dengan daun palem. Iblis tidak takut dengan Alkitab. Dengar saya mau kasih tahu, Yesus saja iblis akan coba. Yesus iblis akan coba. Kalau kau anak Allah, jatuhkanlah diri, sebab ada tertulis, malaikat akan menatap kau. Tuhan bilang begini, ada tertulis. Yesus bilang ada tertulis. Dua kali, itu yang kedua. Yang pertama, jadikan batu-batu itu menjadi roti. Tuhan Yesus bilang pertama, ada tertulis. Yang kedua, jatuhkan diri, karena ada tertulis, malaikat akan menatap. Dia Yesus jawab, ada tertulis. Yang ketiga, datang, aku akan memberikan semua keindahan dunia ini, asalkan kau sujud menyembah. Tuhan Yesus jawab apa? Ada tertulis. 3 kali dicobai, Tuhan Yesus pakai firman untuk mengalahkan iblis. Dengar saya beritahu, 3 kali iblis cobai Yesus, dia pakai firman 3 kali. Dia tidak pakai gelarnya sebagai raja di atas segala raja. Dia tidak pakai pengalamannya karena dia alfa dan omega. Dia tidak pakai kedudukannya dan jabatannya untuk mengalahkan iblis, tapi dia pakai firman Allah. Dengar saya memberitahu buat saudara, apa-apa itu harus pakai firman Tuhan. Amin. Kalau kau ada masalah pakai firman, jangan pakai saya pengalaman. Tuhan Yesus tidak pakai pengalaman.
Waktu menghadapi tantangan, persoalan, masalah, saya memberitahu, jangan pakai ego, tapi pakai firman. Amin. Karena iblis tidak takut dengan jabatan, gelar, dengan apa yang ada. Haleluya. Itu baru namanya kita, yang kita lakukan memuliakan Allah. Haleluya. Kadang-kadang kita sesuatu kita pakai pengalaman. Kita lebih pengalaman. Yesus tidak pakai itu semua. 3 kali dicobai, 3 kali itu juga dia melakukan. Dia menyelesaikan dengan firman. Dia pakai firman Tuhan. Ada tertulis. Bahkan yang terakhir juga ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allah. Iblis lari. Dengan apa? Karena Tuhan Yesus pakai firman. Kata orang lain, kalau sakit pakai Alkitab di atas kepala. Saya berapa kali berdoa di rumah sakit, ada Alkitab di atas kepala. Tuhan, ya, luar biasa. Lebih parah lagi, ada yang saya temukan pas mati ditaruh Alkitab di peti. Bayangkan, hidup saja tidak pernah baca, mati dikasih Alkitab. Bayangkan saudara. Coba saudara berpikir secara benar, logika, tidak masuk di akal. Hidup saja tidak pernah baca Alkitab, yang dia buka Facebook. Tapi pas mati keluarga yang titip Alkitab sampai ke kepala. Kira-kira dia baca kan? Ini hal-hal memang diperbolehkan kata firman Tuhan, tapi tidak berguna dan tidak membangun bagi orang lain. Amin. Jadi yang pertama, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang menjadi ukuran, harus berguna dan membangun bagi siapa? Bagi orang lain dan bagi kemuliaan Tuhan. Kalau yang itu yang kita lakukan, haleluya, pasti memuliakan Allah. Jadi sebenarnya kita ini sudah bisa tahu kira-kira yang kita lakukan ini itu berguna atau membangun. Ya. Dalam keluarga suami istri, bertetangga, ya, di mana saja, tempat kerja, sesama teman kerja, harusnya yang berguna dan membangun yang kita lakukan. Itu berarti bahwa kita sedang melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ya, perhatikan firman Tuhan. Yang kedua, saudara lihat ayatnya yang ke, haleluya. Perhatikan ayatnya yang ke 30, ya. Oh, bukan 30. Haleluya. Yang kedua, kalau saudara perhatikan, ya, saudara perhatikan ayatnya yang berkata tentang siah hati. Ayat berapa itu? 32 ya? Iya. Yang kedua, sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ayat 30 kata begini, janganlah kamu menimbulkan syah dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Al-Masih. Kan? Ya diterjemahkan seperti itu. Mau orang Yahudi kita jarang lah, ya. Orang Yunani pasti apalagi. Tetapi realita yang pas dengan kita itu jemaat Allah, gereja di mana kita berada. Janganlah kamu menimbulkan apa? Syah dalam hati. Penting sekali. Kalau yang kita lakukan itu menimbulkan syah dalam hati, maka dipastikan yang kita lakukan itu tidak memuliakan Allah. Ini kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari apapun yang kita lakukan, kata firman Tuhan, jangan kamu
syah. Syah itu apa? Nah, saudara bisa cari di kamus syah itu. Ya. Tapi yang pasti yang saya mau beritahu, jangan membuat ya orang tersandung. Ya. Tapi paling tidak dengan kehidupanmu orang lain bisa diselamatkan. Itu dia maksudnya. Ya, jangan sampai orang mau masuk gereja, saudara, kamu tidak layak masuk gereja karena kamu masih pemabuk. Itu tidak boleh. Ya. Jangan sampai saudara bilang Anda tidak pantas masuk gereja. Kenapa? Anda masih bermasalah dengan A, B, C, D. Itu salah. Itu namanya kita menjadi batu sandungan orang mau terima keselamatan. Siapapun berhak dan siapapun bisa datang ke gereja untuk menerima keselamatan. Amin, saudara. Jangan saudara justru yang marah orang masuk gereja. Itu berbahaya. Itu sebabnya Paulus bilang, janganlah kamu menimbulkan syah hati dalam orang, baik orang Yahudi, orang Yunani, maupun jemaat Allah. Jadi kalau orang berkata, harusnya saudara dan saya menjadi menjadi kesaksian. Harusnya saudara dan saya menjadi contoh. Saudara dan saya menjadi orang yang bisa membawa orang lain datang ke gereja. Begitu. Artinya saudara bisa ajak orang. Itu yang benar. Bukan sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Ya, kita menghambat orang untuk menerima keselamatan. Kita menghambat orang untuk menerima kasih karunia. Kita menjadi sandungan bagi orang lain untuk menerima kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita menjadi orang yang kita lakukan, sekali lagi yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Untuk memuliakan Tuhan itu berarti kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak membuat orang lain justru tidak menerima keselamatan karena saudara dan saya. Jelas sekali Alkitab berkata, janganlah kamu menimbulkan syah dalam hati orang. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Cuma gara-gara masalah, gara-gara persoalan kita membuat kau tidak boleh masuk gereja. Salah. Ya. Bapak Ibu Saudara, ya. Gara-gara dia mungkin perokok, langsung saudara, Anda merokok, Anda tidak pantas masuk gereja. Di gereja itu hanya orang-orang suci dan kudus. Wah, ini bahaya. Gereja itu bukan tempat orang-orang kudus dan suci. Gereja itu justru tempat di mana orang-orang berdosa datang dan memohon pertolongan, pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya. Haleluya. Jadi itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Kalau yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, orientasi kita ya dalam melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, maka yang kedua dengan baik, jangan saudara dan saya ya melakukan sesuatu yang menimbulkan syah orang lain, atau saudara menjadi sandungan orang lain menerima keselamatan. Jangan. Haleluya. Orang lain tersandung karena saudara punya perbuatan-perbuatan itu dengan baik tidak memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, sekaligus Bapak Ibu Saudara yang terakhir, coba kita lihat firman Tuhan yang ketiga. Dikatakan pada ayat yang terakhir, kata firman Tuhan apa? Ya. Ayat 33, firman Tuhan berkata begini, sama seperti aku berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan
supaya mereka beroleh selamat. Perhatikan, saya ulangi baca firman Tuhan, Anda simak baik-baik. Sama seperti aku berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan satu hal atau dua hal. Yang ketiga, kalau Anda tahu bahwa yang Anda lakukan itu memuliakan Tuhan, dengar baik, yang Anda buat itu menyenangkan orang banyak. Amin. Baca baik-baik. Paulus berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan satu hal, bukan dua hal, dalam segala hal. Dia berusaha untuk bisa menyenangkan hati orang lain, karena dia tahu kalau dia bisa menyenangkan hati orang lain, itu berarti yang dia lakukan pasti memuliakan Allah. Harusnya yang ketiga ini, itu juga yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Jadilah suami yang mau menyenangkan istri. Jadilah istri yang Anda lakukan menyenangkan suamimu. Itu yang memuliakan Tuhan dalam segala hal. Ingat, bukan cuma satu hal saja. Yang kita lakukan harus menyenangkan hati semua orang. Apalagi ya, kalau di sini bilang hati semua orang, yang harus jadi prioritas kita sebelum ke hati semua orang, harus ke orang-orang terdekat. Makanya saya bilang suami istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua, itu penting. Haleluya. Kalau Anda bisa menyenangkan orang di luar sana, sementara istrimu, suamimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, kau tidak mampu menyenangkan hatinya. Haleluya. Pertanyaannya, apakah itu memuliakan Allah? Pasti. Haleluya. Karena praktek pelayanan kita itu dimulai dari dalam keluarga kita. Jadi bapak-bapak, tunjukkanlah kepada istri bahwa kau mau menyenangkan dia. Amin bapak-bapak. Oh, istri senang dengar ini. Dia bilang ini boleh Pak Pendeta. Selama dia tidak bawa saya di mall, selalu cakap bongkar. Sama seperti aku juga, Paulus, dia berusaha memang untuk menyenangkan orang lain itu butuh pengorbanan. Kadang-kadang kita harus korbankan perasaan, korbankan harga diri, korban waktu, bahkan korban uang demi menyenangkan semua orang, apalagi keluarga. Dengar baik, kalau kita mau menyenangkan keluarga sendiri, jangan pikir untung. Kalau untuk keluarga mau menyenangkan, memang harus pikir rugi sudah sekali. Itu keluarga. Haleluya. Sebab kalau keluarga kau pikir, keluarga itu jangan dijadikan lahan bisnis. Kalau keluarga dijadikan lahan bisnis, kau tidak akan mungkin pernah menyenangkan siapapun dalam keluarga. Karena kau pikir itu rugi. Keluarga bukan tempat kita bertarung bisnis. Kalau keluarga itu harus pikir diri, rugi. Memang begitu. Kalau keluarga, rugi. Jangan kau bikin bisnis di keluarga. Haleluya. Kalau keluarga memang itu yang dipikirkan pasti rugi. Tujuannya apa? Yang penting dia senang. Haleluya. Tapi kalau kita jadikan bisnis itu berpikir untung rugi. Haleluya. Itu tempatnya bukan di dalam keluarga, bukan. Tempatnya di luar sana. Memang di area bisnis harus pikir untung rugi. Haleluya. Tapi
kalau keluarga, ya nggak bisa. Karena keluarga ini mau bikin apa? Mau suka tidak suka, mau tidak mau, ini keluarga, ini kakak, ini adik, ini. Haleluya. Hah? Ipar. Ini menantu, ini mertua. Memang tidak bisa bikin apa-apa. Memang harus rugi. Dengan menantu, dengan mertua, dengan ipar, dengan kakak, adik, semua yang namanya keluarga yang dipikirkan rugi. Haleluya. Tapi kalau kita jadikan bisnis di keluarga, itu pasti untuk rugi. Yang pebisnis ini Pak Roy, Pak Sariu, ya, kalau dia jadikan bisnis orang keluarga, Yuli sudah di-out lama. Nggak menghasilkan, merugikan saya. Tapi saya pertahankan dia. Karena apa? Karena keluarga, mungkin itu contoh saja. Mudah-mudahan benar, kalau salah ya minta maaf. Kerja dalam keluarga, kamu kerja di keluarga ya. Haleluya. Kalau Pak Alkitab bilang memang ada waktu kita untung, ada waktu kita. Ya, haleluya. Tapi yang pasti, yang saya mau beritahu buat kita, yang kita lakukan kalau orientasi memuliakan Tuhan. Yang ketiga, Alkitab bilang begini, seperti Paulus berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan satu hal saja, bukan untuk kepentingan dirinya, tapi lebih kepada kepentingan banyak orang. Haleluya. Supaya mereka beroleh selamat. Luar biasa, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ada 3 hal kalau kita mau tahu yang kita lakukan itu memuliakan Allah atau tidak. Kalau yang kita lakukan itu memuliakan Allah, yang pertama, dengar, yang kita buat dan kita lakukan berguna dan membangun orang lain, itu pasti memuliakan Allah. Haleluya. Yang kedua, kalau yang kita lakukan itu memuliakan Allah, yang kedua, tidak membuat orang lain sehati. Atau dengan kata lain, Anda tidak menjadi sandungan orang menerima keselamatan. Anda tidak menjadi penghalang orang lain menerima berkat Tuhan. Kita tidak menjadi perongrong orang lain untuk menerima kasih karunia Tuhan. Jangan menimbulkan siap hati kepada jemaat, kepada orang Yahudi, Yunani, dan kepada semua jemaat Allah. Jangan. Kalau bisa, hidup saudara membuat orang lain menerima berkat-berkat. Kalau bisa melalui saudara dan saya, membuat orang lain menerima kasih karunia Tuhan. Sedapat mungkin melalui hidup saudara dan saya, orang lain menerima keselamatan. Amin. Yang ketiga, kalau yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan, orientasi, destiny, tujuan kita memuliakan Tuhan. Yang ketiga, berusaha menyenangkan hati semua orang, apalagi orang-orang terdekat kita. Haleluya. Karena orang-orang terdekat kita lah yang akan memastikan, yang akan menguatkan, ya, yang akan menjadi bukti kesaksian bagi orang lain. Itu adalah orang-orang terdekat. Haleluya. Jadi orang lain boleh bilang begini, itu si A itu tidak baik, tapi orang dalam keluarga akan berkata, no, dia orang baik. Haleluya. Jangan sebaliknya, jangan dibalik. Ya, orang luar sana bilang, oh si ini baik, sementara dalam keluarga, kamu dapat tipu itu.
Dia cuma baik di tamu saja, ya, tapi di dalam. Maka itu dah saya beritahu, yang pertama yang harus menjadi prioritas pelayanan menyenangkan orang itu orang-orang di dalam, karena orang-orang terdekatlah yang akan mengokohkan, yang akan bersaksi, yang akan berkata bahwa saudara orang paling baik, orang yang selalu mau menyenangkan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus, mari melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita mengambil komitmen dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan, biar itu memuliakan Allah. Mengukur yang kita lakukan itu memuliakan Allah. Sekali lagi, yang pertama harus berguna dan membangun orang lain. Yang kedua, jangan kita menjadi sandungan orang lain menerima kasih karunia dan menerima keselamatan. Dan yang ketiga, berusaha seperti Paulus untuk menyenangkan hati semua orang, teristimewa orang-orang terdekat. Lalu kemudian kita bilang saudara seiman baru keluar. Jadi itu ada tahapannya. Orang terdekat dulu, baru saudara seiman, baru keluar. Seperti kesaksian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, jadilah saksi mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai begitu. Jangan dibalik, ujung kulit. Jangan dibalik. Firman Tuhan itu selalu dimulai dari orang-orang terdekat. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Pemain musik.